Bab 3461, Jangan Pernah Berani. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saya sangat takut hingga roh primordial hampir keluar dari tubuhnya. Dikelilingi oleh racun gelap, tiba-tiba melihat seringai seperti itu, selama makhluk normal tidak bisa tetap tenang. Dia segera mundur, namun, seringai tanpa fitur wajah ini mengalir ke arahnya secara langsung, dengan cakar gelap tumbuh di dua lengan ramping. Monster macam apa ini? Hati Wu Jian terguncang, menghadapi monster ini, kecepatannya benar-benar tidak dapat menandingi. Jika Anda ingin menghindarinya, Anda tidak bisa menghindarinya. Itu hanya bisa ditolak secara langsung. Berpikir seperti ini, telapak tangan Wu Jian keluar, dan energi sihir meledak. Ledakan, keluarkan kekuatan sihir dalam racun yang sangat kental, dan meledak segera setelah kekuatan sihir dilepaskan. Dan pada saat yang sama dalam bergerak, Wu Jian harus menjaga perisai kekuatan perinya sendiri setiap saat, jika tidak, begitu racunnya menyentuh tubuh, itu akan selamanya. Boom! Ledakan terjadi, tapi kedua cakar hitam itu melewati pusat ledakan dan menyerang lagi. Kakak, kedua cakar tajam itu langsung menyentuh perisai Xianli di depan Wu Jian. Cakarnya sangat tajam, dan hampir seketika memecahkan perisai Xianli yang telah terkikis oleh racun luar. Ini sudah berakhir. Matanya terbuka lebar, giginya terkatup, dan aura kultivasinya sangat ekstrim. Dia tidak ingin mati di sini, dia tidak bisa mati di sini. Boom! Pada saat ini, Fang Yu dan Han Miaoyi sama-sama mendengar suara gemuruh datang dari belakang, di depan jarak tak terbatas. Yah, sepertinya ada yang tidak beres di belakang. Fang Yu berhenti, menoleh untuk melihat ke belakang. Dia menyipitkan matanya, memancarkan cahaya di pupilnya. Begitu mata Dao terbuka, racun kental di depannya tidak bisa lagi menghalangi pandangannya. Kemudian, dia melihat monster kurus itu bertarung dengan panik dan tanpa henti. Ternyata ada monster seperti itu di kolam racun ini. Sekte Api Putih, pada akhirnya, hanya Tetua Agung yang turun. Atau apakah yang lain sudah mati di depan? Pikir Fang Yu. Han Miaoyi juga melihat pertempuran di belakang melalui akal sehatnya. Saudara Fang, setelah monster itu membunuh Infinite, saya khawatir monster itu akan menemukan kita dengan cepat. Ini adalah ujian sesungguhnya di kumpulan racun ini. Han Miaoyi berkata melalui suara itu. Wu Jian, karena hanya dia yang tersisa, selamatkan nyawanya. Setidaknya setelah pergi dari sini, dia bisa menjadi pemandu wisata kita ke hutan belantara selatan. Fang Yu berkata, kembali. Ya, Han Miaoyi menjawab. Wow. Keduanya berbalik dan bergegas menuju posisi di mana Wu Jian bertarung dengan monster itu. Titik. Bang, bang, perisai bersinar muncul di kedua tangan Wu Jian untuk memblokir serangan terus-menerus monster di bawah. Ini adalah senjata sihir pertahanan terkuatnya, perisai multibintang. Namun, di lingkungan yang penuh dengan racun ini, Multistar Shield adalah senjata sihir pertahanan, tapi dia perlu melepaskan lapisan kekuatan peri lain untuk melindungi senjata ajaib ini dari racun di sekitarnya. Situasi ini sungguh luar biasa. Tetapi bahkan jika perisai multibintang dihilangkan, ia tetap tidak dapat bertahan terlalu lama. Karena, Wu Jian hampir tidak bisa menahannya. Di bawah racun ini, dia terutama harus melindungi dirinya dari erosi, dan dia tidak bisa mengulurkan tangannya untuk menghadapi monster di depannya. Selama monster ini terus menyerang, cepat atau lambat dia tidak akan bisa dihentikan. Setelah pertahanannya rusak dan racunnya menyerang, dia harus meleleh di sini, dan tidak akan ada mayat. Pikiran bahwa dia akan segera menjadi pasta berdarah, hatinya terasa dingin, dan dia merasa tercekik. Boom! Tapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari samping. Lalu, cahaya keemasan berkedip. Kekuatan teror hampir menghilangkan racun di area ini. Kakak, monster yang sedang agresif menyerang Wu Jian tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat aneh. Engah, lalu, terdengar ledakan keras. Saya hanya merasakan kejutan di depan saya. Monster itu, menghilang begitu saja di hadapannya, seolah-olah telah meledak. Dengar, Penatua Wu Jian, apa yang kamu lakukan ketika kamu bersembunyi seperti ini sebelumnya? Jika kamu berjalan bersama kami, kamu pasti tidak akan menderita. Saat Wu Jian masih linglung, suara Fang Yu mencapai telinganya. Memalingkan kepalanya tanpa henti, dia melihat Fang Yu dan Han Miaoyi yang tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Ya, itu kamu. Mata Wu Jian membelalak,
ekspresinya ngeri. Aku akan menyelamatkan hidupmu, kamu harus mengingatnya, kata Fang Yu, sebaiknya kamu berhenti bersikap pintar setelah itu. Saya sempat lesu beberapa saat, dan berulang kali berjanji, ya. Ya, saya tidak akan pernah lagi, tidak pernah berani. Saat ini, di mana dia punya ide lain. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat hantu ini. Memanggil, saat ini, terdengar suara siulan lagi. Monster itu bergegas lagi, tapi kali ini, ia bergegas menuju Fang Yu, dan dua cakar tajam menepuk kepala Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit dan mengepalkan tangan kanannya. Bas, ada kilatan cahaya keemasan. Setelah itu, sebuah pukulan diledakkan. Engah, monster yang berlari itu menerima pukulan ini secara langsung, ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung monster ini. Dagingnya hancur dalam sekejap, dan meledak di tempat yang penuh racun ini. Nafas dingin yang keluar darinya menghilang. Fang Yu menarik tangan emasnya, memandang Wu Jian ke samping, dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia dan Han Miaoyi bergerak maju dengan cepat ke arah semula. Tetap di tempat, melihat tempat monster itu awalnya berada, dan melihat punggung Fang Yu, keterkejutan di matanya. Baginya, lingkungan yang sangat berbahaya, lawan yang tidak dapat dikalahkan, di depan Fang Yu. Tidak ada apa-apa, satu pukulan, bunuh monster itu. Dari dunia mana Fang Yu ini berasal? Apa identitasnya? Dengan sangat terkejut dan ragu, dia kembali sadar, dan segera mengikuti Sang Yu dan Han Miaoyi, dan berjalan ke depan. Setelah memecahkan monster itu, Fang Yu dan Han Miaoyi melakukan perjalanan jauh sebelum akhirnya mencapai saluran menaik. Segera, mereka berhasil muncul ke permukaan dan lolos dari racun yang sangat korosif. Kolam racun sebelumnya adalah pintu masuk, dan setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan penuh racun, kolam itu muncul lagi dan menjadi pintu keluar. Namun kini, pemandangan di depannya menjadi lebih luas, bukan lagi lorong sempit sebelumnya. Bagian depannya seperti arena kompetisi besar, dengan platform yang sangat besar. Pada saat ini, di platform tinggi, ada sekelompok biksu yang bertarung satu sama lain, mengeluarkan raungan, dan energi sihir terus melonjak. Bagaimana situasinya? Kenapa kamu bertengkar? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke platform kompetisi di depannya. Saudara Fang, masih banyak mayat di sekitar, kata Han Miaoyi. Fang Yu menyipitkan matanya. Memang benar, tidak peduli di atas panggung atau di sekitar panggung, banyak sekali mayat yang dipajang. Dari sudut pandang luka-luka mereka, para biksu yang mati ini seharusnya saling membunuh. Di panggung seni bela diri, mungkin ada lebih dari 60 biksu yang bertarung satu sama lain. Engah, pada saat ini, Wu Jian di belakang akhirnya merangkak keluar dari kolam racun. Setelah muncul, dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega. Akhirnya meninggalkan racun itu. Periode waktu di dalam racun adalah periode terpanjang dan paling tidak nyaman dalam hidupnya. Hei, jangan menghela nafas, datang dan lihatlah, tahukah kamu dari mana para biksu ini berasal? Fang Yu menoleh dan melihat ke arah Wu Jian. Mendengar ini, dia berlari ke depan dengan cepat. Pada saat ini, dia melihat platform seni bela diri di depan. Ada banyak sekali mayat, para biksu yang sudah bertarung di platform seni bela diri. Dari segi pakaiannya, para beku ini mungkin tidak hanya berasal dari dua kekuatan, tetapi beberapa kekuatan. Gerbang bulan terbakar, Sekte Fei Lei, Villa Giok yang mendalam. Melihat pakaian para biksu di atas, dia mengenali identitas beberapa kekuatan. Oh, bisakah kamu mengenali begitu banyak kekuatan? Fang Yu bertanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, kita adalah aliansi. Jawab neraka. Ya, kamu mengatakan sebelumnya, dari aliansi 100 sekte mana kamu berasal? Fang Yu berkata, jadi, mereka yang masuk ke sini semua adalah aliansi Anda. Mengapa demikian? Apakah hanya ada satu aliansi Anda di seluruh hutan belantara selatan? Saat ini, Wu Jian tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan hal-hal terkait. Dia menjelaskan mengapa dia memasuki dataran tak berujung dan mengapa dia mencari patung batu. Poin kuncinya terletak pada biksu misterius yang diundang secara pribadi oleh pemimpinnya. Setelah mendengarkan, Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya, ternyata informasi tentang makam Raja Surgawi ini, hanya diketahui oleh anggota aliansi 100 sekte Anda,
jadi hanya kekuatan di aliansi 100 sekte Anda yang akan masuk. Tempat ini, karena mereka semua adalah aliansi, mengapa mereka saling membunuh di sini? Bahkan jika kamu ingin merobek kulitmu, kamu harus memulainya setelah menemukan warisannya, jangan secepat itu. Ini juga merupakan keraguan di hati Wu Jian. Mengenai pertarungan, sebelum menuju ke dataran tak berujung, mereka sudah siap mental. Karena semua orang ingin mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Abadi, meskipun itu adalah aliansi, hal itu tidak dapat dihindari pada akhirnya. Dan pemimpinnya juga berkata, biarkan mereka memiliki kemampuannya sendiri. Tapi masalahnya, seperti yang dikatakan Fang Yu, tidak ada warisan yang ditemukan di sini, mengapa kekuatan besar ini bertempur. Dan ini bukanlah pertarungan biasa, melainkan pertarungan nyata, yang berhubungan langsung dengan pertarungan hidup dan mati. Ada begitu banyak mayat di sekitar, dan sekelompok biksu yang melawan kekacauan, setiap kali mereka bergerak, mereka bertekad untuk membunuh. Setiap orang adalah aliansi. Mengapa Anda harus melakukannya secara mutlak sebelum Anda menemukan warisannya? Pasti ada masalah di sini. Saudara Fang, para biksu ini tidak benar. Pada saat ini, Han Miaoi, yang sedang mengamati sekelompok biksu di panggung seni bela diri, tiba-tiba berbicara. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya, ada tanda yang menjulang di tengah alis mereka, yang terlihat seperti rumput, atau bibit, kata Han Miaoi. Ketika Han Miaoi mengatakan ini, Fang Yu fokus mengamati wajah para biksu ini. Benar saja, dia melihat tanda di dahi semua biksu yang bertarung satu sama lain di panggung seni bela diri. Garis besar jejaknya tampak seperti bibit, dengan cahaya biru samar muncul dari waktu ke waktu. Jika tidak diperhatikan, sulit sekali melihat keberadaan tanda ini. Dan tanda ini sendiri tidak mengeluarkan nafas apapun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kelompok biksu di panggung seni bela diri berasal dari berbagai kekuatan yang berbeda, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berlatih teknik yang sama. Ditambah dengan fakta bahwa mereka adalah anggota aliansi 100 sekte, tidak ada tanda seperti itu di dahi mereka, yang berarti, tanda ini tidak bisa menjadi simbol dari aliansi 100 sekte. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Tanda ini adalah bahwa para kultivator ini datang ke sini, dan bahkan setelah mereka naik ke panggung seni bela diri, hanya muncul di dahi mereka. Kemungkinan besar mereka tiba-tiba kehilangan akal sehat dan menjadi penyebab perkelahian satu sama lain. Sepertinya ada semacam batasan di panggung seni bela diri. Begitu kamu naik, kamu akan dikendalikan oleh tanda itu. Fang Yu menyipitkan mata. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di matanya. Dia tidak menggunakan aturan apapun, tetapi langsung membuka mata jalannya. Saat ini, dia melihat ada tirai hukum yang jelas di sekitar platform kompetisi. Begitu Anda melewati tirai yang dibentuk oleh hukum ini, tanda itu akan muncul di dahi Anda, dan Anda akan dimanipulasi dan kehilangan akal tanpa menyadarinya. Dan kelompok biksu ini semuanya pergi ke pentas pencaksilat, yang menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang menggiurkan di awal pentas pencaksilat. Jalan ini belum jauh, begitu banyak pembudidaya telah meninggal. Wajah Wu Jian menjadi pucat dan tidak dapat berbicara. Jadi pemimpin aliansimu nampaknya sangat aneh. Terlepas dari benar atau tidaknya informasi ini, dia memberikan godaan yang begitu besar untuk membujuk anggota aliansi datang ke tempat seperti itu dan mati berturut-turut, aliansi yang menyamar. Apakah kekuatannya? Fang Yu memandang Wu Jian, dan berkata, juga, apakah dia benar-benar tidak mementingkan diri sendiri? Jika ada warisan Raja Abadi, maka dia bisa mencurinya sendiri. Katakan apa yang harus dilakukan. Bahkan jika itu pemimpinnya, tidak mudah untuk mendapatkan warisan Raja Peri, kan? Ada begitu banyak batasan dan institusi di sini, hanya, kata Wu Jian, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena, pada saat ini, dia menyadari alasan mengapa pemimpin mempublikasikan informasi di aliansi. Faktanya, itu adalah alasan yang sama dia membiarkan Fang Yu dan Han Miaoyi melanjutkan. Pemimpin aliansi mempublikasikan informasi ini di aliansi, sehingga banyak kekuatan di aliansi mengirim tim ke kuburan ini, mungkin karena mereka ingin banyak kekuatan menemukan jalannya dan bergemuruh. Dengan cara ini, dia bisa menghindari semua resiko yang mungkin ada di makam Raja Peri. Jadi dunia ini didorong oleh keuntungan. Sekali keuntungan dimabukkan, pikiranmu tidak akan berubah. Lihat itu, niat pemimpinmu untuk membiarkanmu menjadi umpan meriam begitu jelas sehingga itu setara dengan kesombongan,
tapi kamu belum menyadarinya sampai sekarang. Fang Yu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia terdiam, wajahnya pucat. Memang benar, selama Anda memikirkannya sedikit hati-hati, Anda bisa memikirkan niat pemimpinnya. Namun, setelah informasi dirilis, berbagai kekuatan dalam aliansi bergegas keluar, dan tidak ada yang banyak berpikir, dan tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Setiap orang khawatir akan menjadi selangkah lebih maju dari kekuatan lain dan meraih keunggulan. Kalau begitu, pemimpin itu juga ada di sini sekarang, kata Wu Jian. Tentu saja, sejauh menyangkut mayat yang terlihat di sepanjang jalan, dia mungkin sudah berada di depan warisan Raja Peri. Fang Yu berkata, lagi pula, selama ada cukup umpan meriam, itu pasti akan mampu memicu semua bahaya dan mekanisme. Sekali lagi, dan dia akan bisa lewat tanpa hambatan. Jangan kaget, pelan-pelan dan jangan bicara tentang supnya, kamu mungkin tidak melihat sisa supnya, ayo pergi. Fang Yu dan Han Miaoyi berjalan maju. Dia kembali sadar tanpa gangguan, dan segera mengikuti. Sekarang, dia tahu bahwa dia hanya bisa bertahan hidup semaksimal mungkin jika dia mengikuti jejak Fang Yu dengan cermat. Fang, Senior Fang, kemana? Kita akan pergi selanjutnya. Wu Jian berlari ke depan dan bertanya. Tentu saja untuk melewati panggung seni bela diri dan melangkah lebih dalam, apalagi yang bisa kamu lakukan? Fang Yu bertanya secara retoris. Melewati platform kompetisi, Anda memang bisa melihat pintu masuk yang mirip gua. Fang Yu dan Han Miaoyi membawa mereka, dan dengan cepat memasuki pintu masuk gua. Setelah itu, rombongan biksu di pentas pencaksilat masih saling bertarung dan tidak akan berhenti hingga mereka mati dalam pertempuran. Pada saat ini, pada posisi yang lebih dalam, posisinya seperti lembah. Di sini, berdiri batu nisan setinggi 10 meter. Batu nisan ini berbeda dengan batu nisan biasa. Itu bukan batu, tapi seperti batu giok putih. Tampaknya ada energi sihir tertentu yang melonjak di dalam, dan cahaya terus berkedip. Di permukaan batu nisan tidak ada ukiran karakter di atasnya, hanya kosong. Namun, ia mengeluarkan kekuatan hukum yang kuat dan kuno. Seluruh lembah diselimuti oleh paksaan yang kuat. Selain batu nisan ini, tidak ada yang lain di lembah itu namun, ada banyak darah di tanah sebelum batu nisan. Noda darahnya masih segar dan belum kering. Bau darah meresap ke lembah. Saat ini, di sisi lembah, di atas batu yang menonjol, sepertinya tidak ada apa-apa. Namun nyatanya ada dua sosok yang berdiri. Nafas mereka benar-benar tersembunyi, tubuh mereka sepenuhnya transparan, dan tidak akan ditemukan oleh biksu manapun. Salah satunya mengenakan jubah emas putih mewah dan jubah berambut panjang. Sosoknya sangat agung, dan wajahnya bahkan lebih bersudut, dan dia dapat melihat bahwa dia sangat agung. Dia adalah pemimpin dari aliansi 100 sekte, Su Feng. Pada saat yang sama, dia juga adalah kepala sekte Xuanshan Hutan Belantara Selatan. Dan di samping Su Feng, ada seorang biksu berjubah emas. Wajah biksu itu terlihat seperti ingin menjadi muda, lebih muda dari Su Feng, dan fitur wajahnya sangat cantik dan tanpa celah. Keduanya berdiri di atas batu ini, memandang ke bawah ke lembah dengan wajah tanpa ekspresi. Biksu suci, tampaknya tidak ada anggota aliansi saya yang mampu bertahan dari hukum pertama batu nisan Raja Abadi. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu kapan hukum berikutnya dari batu nisan Raja Abadi dapat dihilangkan. Su Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, atau turun dan coba. Biksu di sebelahnya menjawab. Wajah Su Feng sedikit berubah, dan dia tidak berbicara lagi. Ini adalah batu nisan Raja Peri. Sebelum dia yakin 100%, dia tidak mau terburu-buru menerima tes. Saat ini, ada lebih dari 20 biksu yang memasuki lembah, tidak satupun dari mereka yang dapat bertahan dalam ujian hukum pertama dari batu nisan Raja Abadi, dan mereka semua telah dihancurkan sampai mati, hanya menyisakan genangan darah. Aturan pertama, Su Feng yakin dia bisa memblokirnya. Namun apakah ada tindak lanjut kedua, ketiga, atau keempat dari pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, Su Feng berharap melihat biksu yang lebih kuat datang ke batu nisan dan mengukur kekuatan aturan berikut untuknya. Jika ada seorang beku yang telah bertahan dari semua cobaan dan akan mendapatkan warisan Raja Peri, maka dia akan menyela dan mengambil warisan itu. Ini adalah sempoa Su Feng, dan ini juga merupakan rencana awalnya. Sebarkan informasinya, sejauh ini,
step by step tidak ada kesalahan. Sekarang, ini adalah langkah terakhir. Selama Anda bisa menolak kekuatan hukum batu nisan ini, Anda benar-benar bisa membuka warisan Raja Peri dan mendapatkan segalanya. Namun langkah terakhir ini adalah yang tersulit. Su Feng juga tidak memiliki dasar hati. Di antara banyak kekuatan dalam 100 aliansinya, adakah orang yang mampu bertahan dalam semua ujian batu nisan ini? Jika tidak, maka dia hanya bisa mencobanya sendiri. Ini sangat berisiko. Su Feng tidak mau bertindak sejauh ini. Adapun biksu suci di sampingnya hanya berjanji akan menemaninya, namun tidak pernah berjanji akan mengambil tindakan. Su Feng menatap lembah di bawah dengan cermat, berharap biksu yang lebih kuat bisa muncul. Bagian depan adalah pintu keluar. Setelah Fang Yu dan rombongan masuk ke dalam gua, setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya melihat pintu keluar. Segera, mereka keluar dari gua satu demi satu, dan mereka melihat lembah berbentuk cincin di depan mereka. Di tengah lembah terdapat batu nisan yang bercahaya seperti batu giok putih. Di tanah depan batu nisan, terdapat noda darah di pantai besar, namun tidak ada jenazah yang terlihat. Batu nisan ini, sepertinya adalah batu nisan Raja Abadi. Tapi tidak ada tulisan apapun di atasnya. Fang Yu melihat dari kejauhan dan memicingkan matanya. Lembah ini sangat sepi. Sepertinya belum ada biksu lain yang datang ke sini, kata Wu Jian. Kentut, belum pernah ada biksu ke sini, apakah darahnya ada darah ayam? Fang Yu mengerutkan kening, pasti ada seorang biksu yang pernah ke sini, dan dia sudah mati. Mendengar ini, wajah Wu Jian menjadi pucat. Jangan menelepon, mungkin ada beberapa batasan di sini, kata Fang Yu, membuka mata jalan itu lagi dan melihat ke lembah di depan. Di dalam lembah, memang ada kekuatan hukum yang merembes. Dan di dalam batu nisan itu, terkandung kekuatan hukum yang agung. Namun di antara mereka, ada aura yang sangat familiar bagi Fang Yu. Nafas ini membuat Fang Yu sepertinya sudah saling kenal sebelumnya, seolah-olah dia merasakannya di suatu tempat. Perasaan ini cukup kuat. Mata Fang Yu berkedip, mengingat tanda pedang ketika dia meninggalkan dunia iblis sebelumnya. Itu adalah nafas yang terkandung dalam maksud pedang itu. Kali ini, hati Fang Yu terkejut. Tanda pedang di celah yang menembus batas benar-benar cocok dengan aura di batu nisan ini. Dengan kata lain, keberadaan tanda pedang itu mungkin adalah Raja Abadi Tongtian. Mungkin, Saudara Fang, apakah kamu menemukan sesuatu? Han Miaoyi bertanya ketika ekspresi Fang Yu berubah. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia pulih, pandangannya beralih ke posisi lain. Ia melihat ada dua sosok berdiri di atas batu yang menonjol. Itu adalah Su Feng dan biksu yang datang ke sini pagi-pagi sekali. Ketika pandangan Fang Yu menyapu, wajah biksu di atas batu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke lembah di bawah, ekspresinya penuh keterkejutan. Apa yang salah, biksu suci? Su Feng bertanya segera setelah melihat ini. Biksu itu tidak menjawab, menatap pintu masuk lembah tempat Fang Yu berada, matanya sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa. Ini segera membuat Su Feng sedikit gugup. Sejak dia bertemu biksu ini, dia belum pernah melihat perubahan sebesar ini pada ekspresinya. Kecelakaan apa yang terjadi, biksu suci? Pada akhirnya, Su Feng bertanya lagi. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh biksu suci dengan isyarat. Kedua orang ini telah sepenuhnya menyembunyikan nafas dan bentuk tubuh mereka, mungkin mereka sama seperti spekulasi sebelumnya. Salah satunya adalah pemimpin dari aliansi 100 sekte, tapi yang lain, jubah emas tidak terbatas. Yang misterius biksu yang memberi mereka informasi tentang makam Raja Abadi Tongtian. Tetapi beku ini terlihat terlalu muda, dia benar-benar berbeda dari beku yang ada dalam pikiran saya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, otaknya bergerak cepat. Faktanya, dia belum benar-benar memasuki lembah, dia masih berada di lorong itu. Namun, dengan mata jalan terbuka, setebal apapun dinding batu dapat menghalangi pandangannya. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa biksu itu juga menundukkan kepalanya dan melihat posisinya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini bisa mendeteksi penglihatanku. Fang Yu menyipitkan matanya. Dalam penglihatan Dadawai, sosok biksu tersebut menunjukkan keadaan ilusi semi-transparan. Dibandingkan dengan Su Feng di samping, itu jelas berbeda. Biksu ini tampaknya hanya tubuh virtual, bukan dewa.
Fang Yu mengerutkan kening. Beku suci, ada apa? Su Feng bertanya dengan gugup di lembah. Setelah biksu itu terkejut, dia melihat ke batu nisan di lembah, melihat lagi ke arah Su Feng, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, nasibnya begitu, dia berhasil. Setelah berbicara, dia langsung bermeditasi. Biksu suci, kamu, Su Feng masih ingin berbicara. Wow, namun pada saat ini, sosok biksu itu berubah menjadi hantu di hadapannya, dan tiba-tiba menghilang. Seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Melihat pemandangan ini, mata Su Feng membelalak dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa biksu itu akan memilih untuk pergi secara tiba-tiba. Sesuatu pasti telah terjadi. Beku itu sepertinya melihat sesuatu, dan kemudian memilih untuk pergi. Lalu dia, apa yang harus dia lakukan sekarang? Bisakah dia tinggal di sini? Saat biksu itu pergi tanpa pamit, hati Su Feng tiba-tiba menjadi panik, sedikit tersesat. Bubarkan saja tubuh inkorporeal seperti ini. Fang Yu mengerutkan kening saat melihat hilangnya biksu itu. Orang ini hanyalah tubuh inkorporeal, langsung membubarkan tubuh inkorporeal, dan tidak ada jejak yang bisa diikuti. Apakah karena penampilanku aku pergi tiba-tiba? Ekspresi terkejut di matanya barusan berarti dia mungkin mengenalku. Atau, mengenal mata Dao. Pikir Fang Yu. Tapi sekarang, percuma saja berpikir terlalu banyak. Senior Fang, apakah kita ingin memasukinya? Bertanya dengan gelisah. Melihat lembah kosong di depan, dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kamu boleh masuk. Lembah itu sendiri tidak memiliki batasan. Masalahnya terletak pada batu nisan. Fang Yu berkata, selain itu, pemimpinmu dan biksu itu juga ada di dalamnya. Pemimpin, wajah Hu Jian berubah drastis. Apa yang mengejutkan? Aku tidak memberitahumu tentang rencana pemimpinmu tadi. Akan mengejutkan jika dia tidak muncul di sini. Fang Yu berkata dengan ringan, dia bersembunyi sekarang, menunggu kita menemukan bahayanya, duduk dan dapatkan keuntungan dari nelayan kapan saja. Pemimpin Su, benar-benar mengambil anggota liga kita yang sangat mempercayainya sebagai pionnya, mengorbankan hidup kita demi keuntungannya sendiri, dan bahkan menghancurkan seluruh liga, he. Dia mengertakkan gigi, wajahnya pucat jelek dan depresi. Kemarahan di dadanya, setelah dia menyadari melalui Fang Yu bahwa Su Feng telah memperlakukan mereka sebagai umpan meriam, hatinya tidak bisa tenang. Siapa nama lengkap pemimpinmu? Fang Yu bertanya. Su Feng. Wu Jian menjawab, juga kepala sekte Xuanshan. Kalau begitu dia harusnya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin, kata Fang Yu. Yah, di aliansi 100 sekte, kekuatan komprehensif sekte Xuanshan adalah yang terkuat, dan Su Feng, sebagai kepala sekte Xuanshan, pantas terpilih sebagai pemimpin. Infernal menjawab, dia adalah surga. Yang kuat di puncak, puncak alam surgawi, yaitu, pencerahan penuh dari keabadian surgawi. Fang Yu menyipitkan matanya, menoleh untuk melihat Han Miaoyi, dan berkata, di dunia iblis, ini bisa dianggap sebagai biksu di tingkat atas. Dan budidaya semacam ini ada di sini. Jelas tidak buruk menjadi pemimpin di dunia liar. Itu tergantung pada apakah aliansi ini dianggap kuat di hutan belantara selatan, atau bahkan seluruh alam hutan belantara. Han Miaoyi melihat ke arah Wu Jian dan berkata, aliansi 100 sekte kita, bahkan bukan aliansi tingkat menengah. Kita juga tidak dapat menentukan peringkat di hutan belantara selatan, apalagi seluruh hutan belantara. Wu Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, lupakan saja, mari kita bahas hal ini setelah kita pergi dari sini. Sekarang, ayo pergi dulu dan lihat, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia berjalan menuju lembah. Han Miaoyi tidak banyak bicara, dan mengikuti di belakang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti ketiganya segera memasuki lembah secara resmi. Lembahnya sangat sepi, dan batu nisan berdiri di tengahnya seperti ini. Bau darah meresap ke lembah. Saat ini, Su Feng melihat Fang Yu dan rombongannya memasuki lembah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ketiga orang ini kemungkinan besar adalah akar penyebab kepergian mendadak biksu itu. Namun masalahnya adalah ketika dia menyapu ketiganya dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa aura ketiganya tidak kuat. Salah satunya, dia masih mengenalinya. Ketidakterbatasan Bai Yanzong. Sedangkan untuk laki-laki dan perempuan lainnya, nafas laki-laki sangat lemah, dan nafas perempuan agak istimewa, tetapi tidak terlalu kuat.
Apakah ketiganya benar-benar membuat biksu itu terlihat kaget, lalu pergi tanpa pamit? Su Feng mengerutkan kening dan tidak mengerti. Fang Yu berjalan maju perlahan, tapi berhenti ketika dia masih jauh dari batu nisan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat tinggi di sebelah kanan, di mana sebuah batu yang menonjol berada. Oke, pemimpin Su, jangan bersembunyi di tempat yang tinggi, bukankah kamu kedinginan? Fang Yu tersenyum, ayo turun, ayo kita bertemu dan ngobrol. Begitu ucapan ini keluar, Su Feng di atas batu terkejut. Dia ditemukan. Bagaimana dia ditemukan? Mungkinkah keberadaan yang dikejutkan oleh biksu itu benar-benar ada di antara ketiganya? Su Feng menarik napas dalam-dalam dan memperlihatkan sosoknya. Ini adalah akhir dari masalahnya, dan dia tidak perlu berpura-pura lagi. Terlebih lagi, dia masih percaya pada penilaiannya sendiri. Dilihat dari indera nafasnya, ketiga biksu di depannya tidak terancam. Tanpa gangguan, setelah Su Feng menunjukkan tubuhnya, dia melihat Wu Jian di bawah dan berkata. Wajah Wu Jian jelek, dan dia berkata, pemimpin, meskipun Su Feng menunjukkan sosoknya, dia tidak bermaksud jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia memandang ketiga biksu di bawah dari pandangan luas. Siapa dua orang ini? Apakah kalian murid Bai Yanzong? Mereka sangat bertatap muka. Su Feng bertanya dengan mata menyipit. Mereka adalah... Wu Jian ingin menjawab, namaku Fang Yu, dan ini Han Miaoi. Kami baru saja datang dari dunia luar. Fang Yu berkata, saya kebetulan bertemu Wu Jian yang hendak memasuki tempat ini, jadi saya datang ke sini bersamanya. Secara kebetulan, Su Feng berkata dengan mata berkedip, untuk mencapai tempat ini dari luar, harus melalui banyak ujian berbahaya. Ya, kami tidak memiliki banyak bawahan untuk membantu menemukan jalan seperti Meng Su. Jadi kami sedikit menderita dalam perjalanan ke sini. Fang Yu tersenyum dan berkata, tapi bagaimanapun juga, kami datang ke sini. Kata-kata ini sedikit mengubah ekspresi Su Feng. Dia menggunakan anggota aliansi sebagai umpan meriam, dan hal semacam ini tidak mulia. Kamu benar-benar datang dari dunia luar. Menurutku tidak, Su Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Jian, katakan yang sebenarnya, apa identitas mereka? Dalam suaranya, ada keagungan yang dimiliki sang pemimpin. Setelah melihat Wu Jian, kepergian mendadak biksu itu tidak berdampak besar padanya, dan hatinya perlahan menjadi tenang. Sebab, bagi Wu Jian, dia tahu akarnya dan tahu dasarnya. Dia tidak khawatir sama sekali, gelombang seperti apa yang bisa dihasilkan oleh para biksu yang membawanya. Mengenai mengapa biksu itu terkejut, dan mengapa dia tiba-tiba menghilang, saya hanya bisa menanyakan alasannya ketika kita bertemu lagi di masa depan. Oke, perlakukan saja kami sebagai murid Bai Yanzong. Lagi pula itu tidak masalah. Fang Yu berkata sebelum dia bisa menjawab, untuk apa kita di sini? Tentu saja untuk Raja Abadi Tongtian. Warisan, menurutku semua biksu yang memasuki tempat ini adalah untuk ini, kan? Kamu ingin mendapatkan warisan Raja Abadi. Su Feng mengangkat mulutnya, mencibir, dan berkata, kalau begitu kamu bisa pergi dan mencoba, batu nisan Raja Abadi, ada di sana. Fang Yu menyipitkan matanya, menatap Su Feng, lalu ke batu nisan di depan, dan berkata, sepertinya Master Liga Su ingin aku menjadi umpan meriam lagi. Mengapa kamu mengatakan ini? Aku tidak memaksamu untuk lewat. Senyuman Su Feng menjadi lebih dingin. Sudah ada jejak niat membunuh di matanya ketika dia melihat Fang Yu. Sebagai pemimpin aliansi 100 sekte, dia sudah terbiasa dengan posisi yang memanjakan dan superior. Fang Yu, pria dengan aura lemah, berani bersikap sombong di hadapannya, membuatnya tidak bahagia. Dan tetua Bai Yanzong tidak menghentikannya, dia tidak menghormatinya. Ini saja sudah cukup untuk membuat Su Feng menjadi pembunuh. Tentu saja aku akan mencobanya dulu, tapi premisnya adalah kamu harus meninggalkan lembah ini dulu. Fang Yu berkata, jika tidak, kamu akan menggangguku pada saat kritis, maka aku akan mendapat masalah. Hahaha, mendengar ini, Su Feng tertawa setinggi langit, penuh sarkasme dalam tawanya. Dia tidak menyadarinya, mata Wu Jian yang menatapnya saat ini penuh dengan belas kasih. Kamu juga memandang dirimu terlalu tinggi, tahukah kamu berapa banyak biksu yang telah meninggal sebelum batu nisan itu? Kebanyakan dari mereka adalah biksu di alam surgawi. Kecuali kamu memiliki basis budidaya dewa surgawi, jika tidak, kamu akan melakukannya mati. Su Feng berkata dengan keras. Kalau begitu,
saya mati. Karena saya hanya memiliki basis kultivasi selama periode pemurnian Qi. Fang Yu tersenyum, masa pemurnian Qi. Su Feng tertegun sejenak, lalu senyuman di wajahnya menghilang dan matanya menjadi lebih dingin. Menurutnya, Fang Yu hanya menggodanya sekarang, tidak hanya tidak menganggapnya sebagai pemimpin di matanya, tetapi bahkan menganggapnya bodoh. Tentu saja Fang Yu tidak hanya dapat memiliki periode pemurnian Qi, jika tidak, dia tidak akan berada di sini. Menurut kesimpulan Su Feng, kekuatan Fang Yu mungkin berada pada level He Dao Tianxian, dan dia memasuki lembah di bawah perlindungan tanpa akhir. Fang Yu, aku tidak ingin mendengarkan omong kosong lagi. Jika kamu ingin pergi dan mencoba, pergilah. Su Fenghan berkata, jika kamu tidak berani pergi, keluarlah dan jangan ganggu aku. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Wu Jian lagi, dan berkata, Wu Ji, demi aliansi kita, aku tidak ingin memalingkan wajahku padamu, aku perintahkan kamu, segera bawa kedua orang ini pergi. Pada saat ini, Wu Jian mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aliansi. Pemimpin masih memperlakukan kami sebagai aliansi, yang benar-benar membuat Anda tersanjung. Ada duri di dalamnya, Su Feng tentu saja bisa mendengarnya, kemarahan di dadanya semakin membara, dan dia dengan tegas berkata, inferior. Kamu, sepertinya anggota aliansi bertukar informasi, tapi sebenarnya mereka ingin menggunakan mayat kami untuk membuka jalan bagimu untuk akhirnya mendapatkan warisan Raja Peri. Wu Jian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kami memiliki ratusan sekte setiap tahun aliansi, saya ingin membuat aliansi menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga banyak sekte di aliansi kami dapat terlindungi dengan lebih baik. Tapi bagaimana Anda membalas kami? Gunakan saja kami. Tanda seru tanda tanya. Diam. Su Feng berteriak dengan marah, dan suaranya bergema seperti guntur di lembah. Matanya terbuka lebar, menatap tanpa henti, dan ekspresinya sangat menakutkan. Inferior, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Su Feng bertanya dengan dingin. Di masa lalu, Wu Jian pasti akan kewalahan oleh mata dan nafas Su Feng saat ini, dan dia tidak akan berani berbicara lagi. Namun, setelah mengalami hidup dan mati, ditambah dengan kehadiran pria kuat seperti Fang Yu di sisinya, entah kenapa dia mendapatkan banyak kepercayaan diri. Tentu saja aku tahu apa yang kubicarakan. Kemarahan neraka berkata, saya tidak hanya tahu, saya juga melihatnya. Berapa banyak mayat di sepanjang jalan. Sombong, tanpa aku, tanpa sekte Xuanshan untuk aliansi 100 sekte, akan jadi apa aliansi ini? Itu tergantung kalian masa, neraka tidak. Su Feng berteriak, jika aliansi 100 sekte tidak memiliki sekte Xuanshan saya. Sanzong berpartisipasi, siapa yang akan menatapmu? Kamu telah dihancurkan oleh aliansi lain sejak lama. Sekarang makam Raja Abadi telah hadir, meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, Anda harus mengambil inisiatif untuk membantu saya mendapatkan warisan Raja Abadi. Selama aku menjadi lebih kuat, itu berarti seluruh aliansi 100 sekte menjadi lebih kuat. Di masa depan, seluruh hutan belantara selatan, siapa lagi yang berani memprovokasi kita? Kamu, wajah Wu Jian membiru, dan dia ingin berbicara. Kalian selalu hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak pernah memikirkan tentang membayar kembali dan bersyukur. Su Feng berkata dengan marah, tanpa memberiku kesempatan untuk berbicara, sekarang apakah kamu berani menegurku? Siapa kamu? Kalian, Bai Yanzong bahkan bukan level terbawah di hutan belantara selatan, jika aku tidak mengizinkanmu melakukannya bergabunglah, sektemu akan hancur. Mengorbankan nyawamu yang tidak berharga, tapi sebagai imbalan atas kesempatan aliansi 100 sekte untuk menjadi terkenal di hutan belantara selatan dan hutan belantara di masa depan, menurutku itu sangat berharga. Alasan kenapa kamu merasa ini salah adalah karena kamu melebih-lebihkan hidupmu. Sekelompok anjing nakal. Pada saat ini, Wu Jian benar-benar terdiam, wajahnya membiru dan merah. Yah, pertengkaranmu bisa berlanjut nanti, sekarang aku biarkan kamu meninggalkan lembah. Pemimpin Su, jangan buang waktu semua orang. Namun, saat ini, Fang Yu berbicara dengan ringan. Kata-katanya benar-benar meledakkan permusuhan di hati Su Feng, yang membara di bebatuan. Lain-lain, beranikah kamu melepaskan aku? Aku mengerti bagaimana kamu mati. Su Feng mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya. Ledakan, energi sihir yang kuat jatuh di udara dan meledak ke arah Fang Yu dan kelompoknya. Fang Yu tidak bergerak,
Han Miaoyi maju selangkah, menepuk telapak tangan kirinya ke depan. Ledakan, telapak tangan kiri Han Miaoyi meledak dengan energi sihir yang kuat, bertabrakan dengan energi sihir Su Feng yang jatuh. Bang Long, seluruh lembah berguncang hebat. Apakah kamu masih berani melawan? Dasar sampah, apa yang kamu gunakan untuk melawan Lao Su? Su Feng, yang sangat marah, meraung dan berdiri di atas batu dengan tangan terangkat. Bum bum bum. Pada saat ini, aura basis budidayanya meledak secara menyeluruh. Pemahaman lengkap tentang keabadian surgawi, basis budidaya puncak alam surgawi dilepaskan. Saat ini, seluruh lembah berguncang. Di telapak tangan Su Feng yang terangkat, kekuatan surgawi yang mengerikan mengembun. Dia ingin membunuh Wu Jian, dan Fang Yu serta Han Miaoyi. Memanggil, tapi pada saat ini, cahaya keemasan berkedip dan menyala di depan Su Feng. Su Feng tertegun, baru kemudian dia melihat dengan jelas. Fang Yu lah yang muncul di depannya. Pada saat ini, tubuh Fang Yu ditutupi dengan pita emas samar. Menjadi seorang pemimpin itu sombong, itu tidak perlu. Fang Yu berkata dengan ringan, kamu. Su Feng terkejut karena Fang Yu tidak terkejut dengan sihir yang dilepaskan darinya. Awalnya, aku hanya memintamu meninggalkan lembah untuk sementara, tapi kamu ingin membunuh kami semua, jadi jangan salahkan aku. Fang Yu berkata lagi. Di antara kata-kata itu, tangan kanannya mengepal erat, dan tiba-tiba meledak ke arah Su Feng. Pada saat ini, murid Su Feng tiba-tiba menyusut. Dia merasakan datangnya kematian. Namun, semuanya sudah terlambat. Su Feng sedang terburu-buru, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya sebagai penghalang. Retakan, namun lengannya hancur oleh tinju Fang Yu dalam sekejap. Tinju ini, dengan cahaya keemasan samar, tetapi dengan kekuatan mengerikan, langsung mengenai dada Su Feng. Boom! Pada saat ini, tubuh Su Feng hancur. Dia bahkan tidak berteriak, saat tinjunya menyentuh daging, dia benar-benar mati. Bang Long, penghindaran di belakang Su Feng langsung menembus lubang besar oleh kekuatan tinju Fang Yu. Puing-puing berceceran dan asap ada di mana-mana. Seluruh lembah bergetar sangat hebat. Wow, dalam guncangan, Fang Yu sudah jatuh kembali ke tanah. Maaf, kamu tidak bisa lagi bertengkar dengan pemimpinmu, kata Fang Yu kepada Wu Jian. Wajahnya kusam, anggota tubuhnya kaku, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Nafas Su Feng langsung menghilang saat ledakan terdengar. Ini berarti, pemimpin aliansi 100 sekte, kepala sekte Xuanshan, Su Feng, langsung dibunuh oleh Fang Yu. Seorang pria kuat di puncak alam surga terbunuh dalam hitungan detik. Wu Jian hanya pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Kini, dia telah melihat prosesnya dengan matanya sendiri. Itu sangat mudah. Bunuh Su Feng, pemimpin yang telah membuat mereka sangat dihormati oleh ratusan sekte. Rasanya tidak nyata. Baiklah, saya akan melihat batu nisan itu, bantu saya melihat-lihat, jika saya memasuki keadaan tertentu, jangan biarkan biksu lain mengganggu saya. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Baiklah, saudara Fang, pergilah. Jawab Han Miaoyi. Fang Yu mengangguk, dan berjalan ke batu nisan di tengah lembah. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa merasakan nafas familiar dari batu nisan tersebut. Tanda pedang itu memberiku nafas yang familiar pada awalnya, dan nafas di batu nisan ini sangat mirip dengan nafas tanda pedang, dan sumbernya kemungkinan besar sama. Tapi jika ini adalah nafas dari tanda pedang, Raja Surgawi, mengapa saya bisa akrab? Apakah saya mengenal Raja Abadi Tongtian? Fang Yu bingung. Ketika saya sampai di batu nisan, jaraknya sekitar 5 meter. Bas! Batu nisan itu tiba-tiba bersinar, dan permukaan batu giok putih meledak dengan cahaya keemasan yang redup. Cahaya keemasan ini membentuk seberkas cahaya yang langsung menyinari tubuh Fang Yu. Namun, Fang Yu tidak merasakan tekanan atau ketidaknyamanan apapun. Pancaran cahaya ini tidak menimbulkan bahaya apapun, sebaliknya justru menimbulkan rasa hangat dan cukup nyaman. Oke, Fang Yu sedikit menyipitkan mata, merasa sangat bingung. Sebab, saat ini masih terdapat genangan darah dalam jumlah besar di bawah kakinya. Noda darah ini jelas ditinggalkan oleh para biksu yang datang ke sini sebelumnya. Adapun kenapa hanya noda darah yang terlihat, tapi jenazahnya tidak terlihat, saya khawatir langsung dimusnahkan dan tidak ada cara untuk meninggalkan jenazah. Oleh karena itu, Fang Yu bingung dengan situasi saat ini. Mengapa dia tidak menderita kerugian apapun? Bas!
Pancaran cahaya dari batu nisan semakin kuat. Energi sihir yang agung menyebar ke sekeliling. Han Miaoyi dan Wu Jian di belakang merasakan kekuatan magis ini. Wajahnya banyak berubah. Baginya, undang-undang ini bisa sangat menakutkan, dan bisa mengancam nyawanya. Mundur. Han Miaoyi menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Wu Jian, lalu melangkah mundur. Keduanya mundur kembali ke pintu masuk lembah. Di tempat ini, pada dasarnya Anda tidak akan merasakan lonjakan energi Fa yang terlalu kuat. Namun, seluruh lembah saat ini diselimuti cahaya kemasan. Berdiri di depan batu nisan, seluruh sosok Fang Yu ditutupi oleh sinar, dan tidak ada garis luar sama sekali. Dalam terang, Fang Yu masih tidak merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, Zen Qi dalam tubuh bergerak lebih cepat, dan kehangatan dari luar ke dalam, sebaliknya, menjadi semakin nyaman. Apa yang terjadi? Fang Yu memandangi batu nisan di depannya. Dari sudut pandangnya, melihat ke batu nisan, dia bisa melihat dengan jelas. Namun tidak ada yang terlihat di permukaan batu nisan tersebut, hanya kosong saja. Warisan Raja Abadi Tongtian, aku tidak tahu apa jadinya. Jika aku bisa mewarisi hukum daunnya yang tidak lengkap, bukankah aku juga akan menjadi Raja Abadi? Pikir Fang Yu. Desir-desir, saat Fang Yu sedang memikirkannya, tiba-tiba ada seberkas cahaya mengembun di depannya. Siluet humanoid perlahan terbentuk di depannya. Cahaya menghilang, menampakkan sesosok tubuh. Saat ini, wajah Fang Yu berubah drastis. Ternyata itu kamu. Kamu, apakah Raja Abadi Tongtian? Fang Yu bertanya dengan kaget pada saat ini, orang yang muncul di depan Fang Yu, adalah orang tua gila. Dia masih mengenakan pakaian compang camping, dan rambut abu-abunya berantakan, seperti pengemis. Tapi gambaran inilah yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam ingatan Fang Yu. Saat dia bertemu lelaki tua gila itu untuk pertama kalinya, lelaki tua gila itu mengiriminya Eye of the Avenue. Kali kedua saya melihat lelaki tua gila itu mengiriminya Dao Lingsu. Setelah bertemu untuk kedua kalinya, lelaki tua gila itu berkata bahwa yang terbaik adalah tidak bertemu lagi di masa depan, jika tidak semuanya akan berakhir. Tapi sekarang, Fang Yu benar-benar melihat lelaki tua gila itu lagi. Dan itu masih di tempat yang tidak terduga, di bawah pemandangan yang tidak terduga. Hati Fang Yu hanya terkejut saat ini. Tidak peduli apa yang dia pikirkan sebelumnya, bagaimana dia berpikir, dia tidak menghubungkan lelaki tua gila itu dengan Raja Abadi Surgawi. Namun, dia kebetulan melihat lelaki tua gila itu tepat di depan batu nisan Raja Peri. Bagaimana mungkin kamu? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, keterkejutan di matanya tidak bisa dilanjutkan. Orang tua gila itu juga sedang menatap Fang Yu sekarang, dengan senyuman di wajahnya, tangannya di belakang punggung, tetapi dia tidak berbicara. Raja Abadi Tongtian, mata Fang Yu berkedip, dan sulit untuk menghubungkan lelaki tua gila itu dengan Raja Abadi, sebuah nama yang cukup kuat untuk membuat dunia terkenal. Meski orang tidak bisa menunjukkan penampilannya, tapi gambaran lelaki tua gila itu benar-benar jauh dari Raja Peri yang dia bayangkan. Mata Dao, Lingsu Dao. Yah, sepertinya kamu sudah bertemu denganku 2 kali. Saat ini, lelaki tua gila itu akhirnya berbicara. Dia memandang Fang Yu sambil tersenyum, wajahnya ditutupi dengan perubahan-perubahan yang sedikit berkerut. Orang tua, jangan membicarakan hal lain, terakhir kali aku bertemu denganmu. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi, jika tidak semuanya akan berakhir. Tapi sekarang, kita bertemu lagi. Fang Yu menenangkan diri dan berkata, apakah ini berarti? Jadi sudah kubilang begitu, itu tidak salah. Orang tua gila itu menyentuh janggut di dagunya, dan berkata, jika kamu dengan kesadaran yang ditinggalkan oleh ontologiku lagi, atau bahkan melihat keilahianku, maka ini memang sudah berakhir. Tapi sekarang, yang kamu lihat hanyalah tanda yang kutinggalkan, tanda yang tertinggal di batu nisan ini. Dengan kata lain, yang kamu lihat kali ini berbeda dari 2 yang kamu lihat sebelumnya. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Bisa dimengerti begitu? Orang tua gila itu mengangguk. Kamu, benarkah Raja Abadi Tongtian? Fang Yu bertanya lagi, nadanya masih penuh keanehan. Apakah menurutmu aku adalah Raja Abadi Tongtian? Orang tua gila itu bertanya secara retoris tanpa menjawab secara langsung. Dalam hatiku, menurutku bukan, tapi menilai dari fakta yang telah kupelajari sejauh ini, kamu memang begitu. Fang Yu menjawab,
Jika tidak, mengapa kamu meninggalkan bekas di batu nisan Raja Abadi Tongtian? Bukankah ini bukti besi? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apakah tidak ada kemungkinan lain? Lelaki tua gila itu bertanya sambil tersenyum. Kemungkinan lain. Fang Yu memandang lelaki tua gila itu, otaknya bekerja cepat. Aku bertemu denganmu 2 kali sebelumnya, bukankah aku memberitahumu sesuatu tentang Raja Peri? Orang tua gila itu berkata lagi. Hati Fang Yu melonjak begitu dia mengatakan ini. Memang benar, ketika dia bertemu lelaki tua gila itu 2 kali, lelaki tua gila itu menyebutkan cara membunuh Raja Peri. Bunuh Raja Peri, mungkinkah? Pandangan Fang Yu pada lelaki tua gila itu berubah lagi. Spekulasimu belum berakhir, Raja Abadi Tongtian ini benar-benar ada hubungannya denganku. Aku membunuhnya, dan aku membangunkan batu nisan untuknya. Orang tua gila itu berkata sambil tersenyum. Fang Yu memandang lelaki tua gila itu, matanya berkedip-kedip. Ketika saya menjadi orang lain, ketika saya melihat orang tua gila seperti pengemis mengucapkan kalimat seperti itu, reaksi pertama saya pasti tertawa, berpikir bahwa ini adalah omong kosong dan manifestasi kegilaan. Tapi di tempat Fang Yu, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia tahu orang tua gila itu mengatakan yang sebenarnya. Raja Surgawi, dibunuh oleh orang tua gila itu. Fang Yu tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia tiba-tiba teringat diskusi sebelumnya dengan Li Huoyu. Siapa yang bisa membunuh Raja Peri? Kemungkinan terbesar adalah Raja Peri lainnya. Oleh karena itu, lelaki tua gila itu mungkin masih menjadi Raja Peri. Kamu seharusnya juga memahami hukum Dao Agung dan menjadi Raja Peri. Fang Yu bertanya. Orang tua gila itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, membunuh Raja Peri adalah hal yang mustahil bagi sebagian besar biksu di dunia. Mereka bahkan tidak dapat memikirkannya. Oleh karena itu, yang ada hanya Raja Peri. Untuk membunuh Raja Abadi, minta saya untuk mengatakan bahwa orang yang membunuh Raja Abadi, mengapa Raja Abadi? Lalu bagaimana kamu melakukannya? Fang Yu bertanya, karena kamu sudah melihatku 2 kali, maka aku pasti sudah memberitahumu rahasia membunuh Raja Peri, kata orang tua gila itu. Maksudmu, 4 kata itu? Fang Yu bertanya, membuka matanya lebar-lebar. Begini, aku benar-benar sudah memberitahumu. Hanya 4 kata itu. Orang tua gila itu mengangguk dan tertawa. Ketika dia melihat lelaki tua gila itu untuk kedua kalinya, Fang Yu bertanya kepadanya apa trik membunuh Raja Peri. Kemudian lelaki tua gila itu merendahkan suaranya dan mengucapkan 4 kata. Jangan menyerang. Yang disebut bakat membunuh Raja Peri adalah 4 kata sederhana ini. Fang Yu merasa tidak bisa diandalkan setelah mendengarkannya. Jika kamu tidak menyerang, bagaimana kamu bisa melukai Raja Peri? Jangan bicara tentang berurusan dengan Raja Peri, itu berurusan dengan semut, dan jika Anda tidak mengambil inisiatif, semut tidak akan mati tiba-tiba. Hanya saja Fang Yu tahu ini adalah orang tua. Gila? Jadi dia tidak memasukkan apa yang disebut tipuan ini ke dalam hatinya, hanya memperlakukannya sebagai kata-kata gila orang tua gila itu. Tapi saya tidak menyangka ketika saya bertemu dengan lelaki tua gila itu lagi hari ini, dia benar-benar menyebutkan trik ini lagi. Trik yang kamu katakan sebelumnya adalah, jangan menyerang, apa kamu serius? Fang Yu bertanya sambil menatap lelaki tua gila di depannya. Oh, kecilkan suaramu. Berapa banyak percobaan yang aku lakukan untuk trik ini? Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Orang tua gila itu berkata dengan cepat, ingat, jika ada yang bertanya padamu di masa depan, jangan beritahu mereka. Ini, rahasia untuk tidak menyebar. Melihat tatapan serius lelaki tua gila itu, Fang Yu harus percaya bahwa ini adalah pernyataan serius. Kalau begitu, trik jangan menyerang, ini pasti punya arti yang dalam. Yah, aku tidak punya banyak waktu. Kamu tahu triknya, jadi jangan tanya lagi. Orang tua gila itu berkata, saat kamu bertemu lawan setingkat Raja Peri di masa depan, kamu secara alami akan mengerti. Fang Yu juga mengingat kembali situasi saat ini dan bertanya, kamu membunuh Raja Abadi Tongtian, mengapa kamu memasang batu nisan untuknya? Apakah kamu berteman dengannya? Teman, kalau itu teman, kenapa aku harus membunuhnya? Orang tua gila itu mengerutkan kening. Aku menetapkan batu nisan untuknya. Bukankah itu untukmu? Untuk saya. Fang Yu mengangkat alisnya, bahkan lebih terkejut. Kalau tidak, ini bukan untukmu. Entah kenapa aku mendirikan makam untuk orang ini. Orang tua gila itu bertanya balik, adapun batasannya,
itu semua untuk mencegah biksu lain datang ke sini segera dan membuat Lao Su bekerja keras untuk membunuh Raja Abadi. Harta yang hanya diperoleh diambil. Namun, sumbernya dari kekuatan larangan itu sendiri adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Peri. Harta karun Raja Peri, bukankah itu hukum jalan besar yang legendaris? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Hah, sial, orang tua gila itu terdiam sesaat, lalu berseru, sejauh orang ini memahami hukum jalan besar, jika kamu menerimanya, itu hanya akan melemahkanmu, dan tidak akan ada perbaikan sama sekali. Apa cara besar yang kamu perlukan? Reaksi orang tua gila itu agak keras. Fang Yu terkejut sejenak, dan berkata, bukankah alasan mengapa Raja Abadi dapat melampaui banyak biksu dengan memahami hukum Dao ini? Mengapa di mulutmu, hukum Dao ini sepertinya tidak ada apa-apanya, tidak layak? Hukum Dao sangat kuat, tetapi pada dasarnya adalah hal yang unik dan merupakan milik pemahaman individu. Beku lain dapat mewarisinya, dan juga dapat ditingkatkan secara signifikan, tetapi itu tidak cukup untuk menjadikannya Raja Peri. Hukum Dao benar-benar tidak berguna, itu hanya akan memiliki efek kontraproduktif. Anda tidak perlu memahami prinsip-prinsip hebat ini sama sekali, kata orang tua gila itu. Tidak ada hukum yang besar, jadi barang berharga apa yang ditinggalkan oleh Raja Abadi? Fang Yu bertanya, ini, ambillah. Orang tua gila itu melemparkan cincin penyimpanan emas ke Fang Yu. Fang Yu mengambil cincin itu dan akal ilahi memasukinya. Lalu, saya melihat banyak spar berkilau, yang juga berisi chip, pil, dan item lainnya. Itu semua adalah simpanan yang tersisa di tubuhnya saat itu, sebagian besar tidak berguna bagimu, tetapi beberapa masih berguna. Kata orang tua gila itu. Itu dia, Fang Yu bertanya. Dia tidak serakah ketika bertanya, tapi dia merasa, jika hanya hal-hal lain ini, lelaki tua gila itu tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendirikan makam, membuat larangan, dan sebagainya. Yang terpenting ada di sini. Orang tua gila itu mengangkat tangannya. Om, di atas telapak tangannya, ada cahaya yang kuat dan suara mendengung. Suara ini, seperti seruling transparan dan halus, dan juga seperti jeritan panjang yang dihasilkan oleh benturan benda logam. Pernahkah kamu mendengarnya? Ini adalah suara jalannya. Orang tua gila itu menyipitkan mata dan tersenyum. Suara jalan besar. Fang Yu menatap barang-barang di tangan lelaki tua gila itu. Cahaya itu perlahan menghilang, menampakkan keberadaannya. Itu benar-benar seruling. Seruling bersinar sedikit dengan cahaya biru. Panjangnya sekitar setengah meter, panjang dan tipis, dengan kilau logam di permukaannya, dan semburan cahaya biru bersinar darinya. Dan pada bagian pertama serulingnya terdapat tanda seperti bibit muda atau rumput. Ini persis sama dengan tanda di dahi sekelompok biksu yang saya lihat di panggung seni bela diri sebelumnya. Ini adalah, mata Fang Yu berkedip. Ambil, orang tua gila itu melemparkan serulingnya langsung ke Fang Yu. Fang Yu menangkapnya. Di tangan, Anda bisa merasakan beban yang jelas. Permukaan serulingnya agak dingin, meski belum digunakan, Anda bisa merasakan perbedaannya, dan mengandung suasana yang sangat istimewa. Hukum Dao besar tidak berguna bagimu, tapi, senjata ajaib kelahiran yang mengintegrasikan hukum Dao besar, juga bisa disebut senjata ajaib Dao. Ini bisa sangat berguna bagimu, dan itu tidak lebih kuat dari senjata peri. Orang tua gila itu berkata perlahan, Raja Abadi Tongtian, panggil dia Zhu Xiandi.